insya Allah akan bisa kita rasakan, di dunia saja bisa kita rasakan. Orang kalau biasa punya kebaikan-kebaikan, itu hatinya niku adem. Kekurangan-kekurangan kita kepada Allah melalui majlisul ilmi, melalui majlis sholawat, majlis-majlis yang lain, itu sebagai bentuk pengakuan kalau kita ini kurang, butuh banyak hal untuk menyempurnakan agama yang dibawa oleh Sayyiduna. Kalau nggak ada ajaran agama nih, coba tuh. Kalau nggak ada ibadah yang oleh beliau-beliau diajarkan kepada kita, niki nopo coba? Kita ini cuma ya Allah, mangan, tidur, rokokan, ngopi, sing duwe istri yang ngumpul sekali-kali, nek gak bosen, nek bosen ya wis males, pokoknya begitu. Syahwat, nafsu, kalau tidak ada ajaran mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kok ada sholat, senafsu-nafsunya kita masih ada wudhu, senafsu-nafsunya kita, sesyahwat-syahwatnya kita masih ada zikir, masih ada macam-macam. Nah, tentu dengan hal yang seperti itulah beliau mendapat kemuliaan yang sangat mulia di hadapan Allah. Akhir-akhir niki Habibana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya sebagai tuan guru Ahlut Thariqah dunia, niku beliau menjelaskan tentang kemuliaan orang-orang soleh terdahulu. Dan ini fakta, bukan mitos, bukan hanya sekedar cerita tanpa bukti atau khayalan belaka. Tapi betul-betul ini fakta, dan kita dibukakan fakta itu oleh beliau-beliau untuk tafakkur, mikir. Apa itu? Orang-orang soleh terdahulu, para wali-wali Allah, para kekasih Allah, itu meninggalnya saja itu loh membawa kemanfaatan. Beliau sudah tiada jasadnya, sudah nggak bisa kita kumpuli secara jasad, sudah kita nggak bisa komunikasi dengan beliau, nggak bisa ngalap manfaat secara zahir dengan beliau. Itu bisa menjadi asbab kemanfaatan bagi makhluk yang ada di sekitar. Contoh Syekhuna Khalil Bangkalan, niku waliyun min auliyaillah. Dari sisi perekonomian, bayangkan, jenengan ya malu saya kalau cerita orang Madura tentang Syekhuna Khalil. Coba itu berapa ribu orang bisa mencari nafkah di sekitar beliau. Ada yang jualan carok, ada yang jualan kopi, ada yang jualan bakso. Sampai kampung saya itu banyak yang jualan di situ. Itu barokahnya siapa? Barokahnya beliau. Melayani orang yang ziarah ke beliau. Kalau nggak ada beliau nggak ada. Itu pakar ekonomi aja nggak mampu berpikir kok bisa seperti itu. Kenapa? Ya karena beliau mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sudah meninggal, sudah nggak ada. Tapi kemanfaatan ilmunya, kebarokahan hidupnya dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan kita juga merasakan itu. Syekhuna Khalil yang masanya nggak jauh dari kita, yang lebih jauh lagi wali-wali itu berapa juta orang itu bisa mengambil kemanfaatan. Bahkan ada yang futuh, mendapatkan kebukanya hati makomnya beliau. Coba kita ini yang hidup, orang dekat kita bikin nek,
kehadiran kita yang masih hidup padahal masih bisa zikir, masih bisa sholat, masih bisa sedekah, masih bisa amal, banyak yang bisa kita kerjakan. Itu kadang kita nggak bisa memberi kemanfaatan di sekitar kita aja nggak bisa. Bayangkan, ini fakta. Dengan lihat nanti di Demak ada Raden Fatah, ada Sunan Kalijogo, nanti ada Sunan Gunung Jati, nanti bapaknya para wali di Tuban ada Syekh Ibrahim Asmarokondi. Itu Masya Allah, itu berapa ribu orang tuh bisa mendapatkan kemanfaatan baik sisi ekonomi, sisi sosial, bahkan pemerintahnya, pohon tinggalannya beliau aja nggak boleh ditebang, cagar budaya. Ini fakta nih, pohon tinggalannya beliau bukan untuk disembah, cagar budaya. Ini kenangan. Dulu pernah ada seorang pejuang Islam yang telah pernah duduk di situ ngaji murid-muridnya, itu nggak boleh ditebang. Itu nggak ada yang berani nebang. Ini dijadikan cagar budaya, ringin yang besar, banyak kan? Sampai pohon yang diinggapi beliau. Dan ini sejarahnya ada di dalam diri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebelumnya juga ada. Bagaimana sejarah makam Ibrahim, Ka'bah itu tinggalannya Nabi Ibrahim. Kata kita yang masih hidup, yang masih punya akal, masih punya kesehatan, kadang-kadang nggak bisa memberi kemanfaatan apapun. Ini makanya kudu gandol sama beliau-beliau. Minimal kalau kita nggak punya bekal amal soleh banyak, ya kita gandol biar nama kita ada di dalam hati beliau-beliau orang soleh. Kalau kita suatu saat kita dipanggil oleh Allah, kita termasuk golongan-golongan minas solihin, orang yang soleh. Itu ya, kerja ya sak mampune lah, apa yang bisa dikerjane, asal halal ya di kono dikerjane. Urusan dunia jenengan lebih ahli daripada saya. Adalah wajah-wajah sugih kabeh iki, wajah-wajah tenang, wajah-wajah sabar. Wis ngene iki to sedih to piye? Tak ajak sedih ya sedih apa? Sedih kon dangdutan iki kan ya ora enak wong sedih. Wis bab syukur tenan kok guys. Gak wali gak ono iku. Nek urusan dunia jenengan lebih ahli daripada saya. Nah, makanya kita punya alat atau sesuatu yang bisa kita buat gandolan, yang sanatnya jelas. Guru-guru kita ini gandol sarungnya Mbah Hasyim Asy'ari, gandol sarungnya Mbah Khalil Syekhuna Khalil Bangkalan, gandol gurunya Mbah Mahfud Termas, Mbah Ahmad Dahlan, sampai Mbah Abi Bakar Sato, sampai Mbah Imam Asy-Syafi'i, sampai Mbah Imam Malik, sampai Mbah Imam Abu Hanifah, sampai Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, wonten. Karena ngumpul niku nggih penting. Makanya dawuhnya niki bahas bab punya kumpulan yang menjadikan kita niki ingat datang Allah, walaupun kelakuan kita ini yang penting harus ada ikatan batiniah yang kuat, entah di majelis mana kita tidak tahu. Ya, sepenting kumpul, harus ada perkumpulan yang menjadi mahabbah kita, yang nanti masuk dalam yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Lah niku diangen-angen kiamat, karena kita tidak tahu dari sekian perkumpulan itu, kita nggak tahu. Jangan sampai justru perkumpulan yang menjadikan kita hina, justru itulah malah yang kita cenderungi. Ya tidak masalah kumpul dengan siapapun, tidak masalah. Tapi yang mahabbah kita ini di mana? Kita nggak boleh alergi dengan perkumpulan, boleh-boleh saja ngumpul dengan siapa saja. Tapi dalam kitab niki ada kehati-hatian, jangan sampai kita justru mahabbahnya, ketergantungannya dengan perkumpulan yang menjadikan kita lupa dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niki dawuhnya Syekh Zainuddin bin Ahmad Asy-Syafi'i tentang uzlah. Niki uzlah kula ngajine mboten jeru-jeru. Uzlah piye awak dhewe ngumpul gak tahu uzlah. Artinya uzlah batiniah kita. Ada waktu yang kita ketika mungkin sholat atau apa kita merasa enak gitu, ya Allah sholat 2 rakaat kok bisa enak begini ya. Atau ya Allah
baca sholawat sendirian kok ya enak begini. Harus ada seperti itu. Bentuk uzlah kita di zaman di zaman Facebook, di zaman WA begitu. Jangan sampai ada ibadah yang memang didesain Allah untuk dirahasiakan malah dikelihatan. Itu kapan uzlai? Kayak tahajud, ibadah-ibadah yang sifatnya memang secara fikih, secara tasawuf disuruh membiasakan tidak dilihat oleh makhluk. Itu ya harus seperti itu kan. Tahajud, ini kan. Kenapa kok afdolnya itu di sepertiga malam terakhir? Karena rata-rata di jam itu orang lagi tidur. Pak Ustadz kok ngurusi tahajud turun sampai jam subuh. Ya tahajudnya sampai nih ngono kuwi. Artinya bisa kita memanipulasi beralasan pembelaan diri untuk membenarkan, tapi kita harus punya standar. Kita ini sudah di mana? Standar kita ya. Kitabullah wa sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dawuhnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya ada waktu yang kita menyendiri, entah itu berapa menit, berapa jam, berenjoy dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan nikmatnya ibadah. Mungkin jenengan atau kita ini enggak banyak punya ibadah ya, paling apalah kita ini sampahnya ulama kita ini menjadi khatimnya majelis, menjadi khatimnya para sholihin. Diinjak-injak enggak apa-apa, kita itu hina. Hina maksudnya bukan hina karena kemaksiatan, tapi hina untuk jungkung di hadapan Allah. Harus ada itu. Walaupun sedikit. Pas sendirian, tapi jangan pas rame-rame sampai koyok sedih-sedih koyok yo pas sendirian malah enggak sama sekali, ini malah bahaya. La tashaban man kana ahlu bitolatin wa tasahulin fit dini dzaka huwal bala. La tashaban, ojo ngumpul dengan siapa? Man, dengan orang itu kakean nganggur. Orang duwe penggawean, tolak iki nyapa. Lho penggawean ora kok penggawean no pasar mboten niki maksud iki wong sing gak duwe tujuan jelas, ngalor gak jelas, ngidul gak jelas. Nek no pasar jelas cari nafkah. Kon oleh dhuwit ge nyangoni anak bojo, jelas kumpuli gak apa-apa, tapi aja nemen-nemen edan ngono. Sing ahlu bitolaten di sini tuh gak duwe tujuan, ibadah ora, dunya ora, gak jelas. Kalau kita kumpul ahli dunia masih bisa diarahkan. Kok nek duwe akeh, nek duwe dunya akeh, duwe uang banyak, digunakan kemanfaatan yang baik masih bisa. Tapi gak duwe tujuan jelas, wis duwe ora duwe, amal gak duwe toleh ya Allah. Inna lillah. Terus ning nunggu mati kok gak ono kumpulane. Jadi kumpulan itu ada dua, kumpulan ahlu dunya, ahlul akhirah. Iki ahlu dunya ya gak, ahlu akhirah gak. Nanti panggone iki. La tashaban mangkana ahlu bitolah nganggur. Itu sering-sering ya bahasanya. Ini konsep ya, artinya ini kebaikan yang beliau tawarkan kepada kita, bagi kita yang pengen kita ini yang dibela-belai, kadang sibuk cek gelem ngaji, itu kan ada tujuannya toh. Gak mungkin, pasti ada tujuannya lah. Di antara pesan beliau, ini namanya bahasa kuliah ini konsep. Nanti kalau sudah menjadi prinsip, itu insya Allah, ini konsep dulu, ini konsepnya. Kalau pengen merasakan nikmatnya ibadah, kok ibadah kan mau macam-macam, kok gak ono sing nyantol belas iku piye? Salat gak krasa, sedekah ya mesti kecampuran riya, engko selawat ya nek undangan, selawat nek gak ya gak selawat. Zikir bareng nek enek perkumpulan, nek gak ya gak zikir, gelem tahlil kalau diundang, kalau enggak ya enggak tahlil. Kita kan kelasnya begitu. Ayo. Yasinan yang gak diundang 1 tahun gak ngarah yasinan sampe.
Saya ini maksudnya, jenengan kan enggak, jenengan kan ahli Yasin, ahli bid'ah. Semangat Yasin itu sebab kopi ini apa sebab tahlile? Paham ya Mas Yamri? Jadi seperti itu. Lah, keinginan-keinginan yang beliau sampaikan di sini itu beliau sudah merasakan, terus ditulis. Ini aslinya nggih hadis dawuhnya Kanjeng Nabi, terus diredaksikan ben enak diwaca wonten. La tashaban mangkana ahlu bitolatin wa tasahulin fitin dzaka huwal bala. La tashaban mangkana ahlu bitolatin wa tasahulin fitin dzaka huwal bala. Salli wa sallim iman ala ahmada salli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Kan penak kan antum. Syekh Ibnu Athaillah dalam hikamnya ya ada memberikan faedah. Qala Syekh Ahmad Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya. Iki kaya delalah kitab niki di pinggirnya niku ya ada cuplikan dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah. Ashab man la yunhiduka jangan sekali-kali ngumpul wahai saudara-saudaraku. Kalau Syekh Ibnu Athaillah dengan kita ya murid-muridnya. Lewat Pak Yai Serozi ada Majelis Al-Hikam ini ya, di antara pesannya beliau di dalam hikamnya adalah la tashab. Ini kudu dikaji konsep niku wow. Nanti dia ngenangen aku ngumpul iki apa manfaate sing tak rasakno. Kok selama iki kok gak ono manfaate. Itu dia ngenangen. Kalau kita nggak bisa memberi kebaikan kepada mereka ya karena mungkin kita belum punya kebaikan, ya perlu dimuhasabai. Beda kalau ngumpul kita dengan mereka, kalau kita nggak tertarik dengan mereka, mungkin dia tertarik dengan kita, nah itu nggak masalah. Makanya niki nanti kesimpulannya terakhir. Ini dahulunya beliau, kita yang pengen merasakan nikmatnya ibadah, apapun bentuk ibadah yang sedang kita jalani, jangan berteman dengan orang yang tidak membuat kita ini tambah dekat dengan Allah. Baik lakunya atau ucapannya. Gak maidai belas. Berarti kalau gitu kita nggak boleh ngumpul Pak Ustadz. Yang dimaksud di sini, kalau ngumpulnya kita dengan perkumpulan tersebut tidak membawa manfaat baik bagi dia yang kita kumpuli atau kita yang mengumpul. Kalau kita yakin kita ngumpul mesti manfaat, walaupun kita ngumpul dengan orang-orang yang mungkin ya masih ahli maksiat, enggak masalah. Ngumpul dengan siapapun enggak masalah. Yang penting ada salah satu kemanfaatan yang kembali kepada yang dikumpuli atau yang ngumpuli. Kalau enggak, bahaya. Perkumpulan itu sangat mempengaruhi. Ngumpul itu pengaruh. Jadi sampai ada dalam kitab Alala itu dulu kita ngaji pas di TPQ. Anil mar ila tas'al wasal angkorinihi fa innal qarina bil muqarrani yahtadi. Itu jenengan dulu ngaji. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bibayani. Itu ada nantum begitu. Anil mar ila tas'al
wasal ang qarinihi fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi. Dari semua kitab-kitab bab akhlak ini mesti ada. Kalau mau tahu tentang kepribadian seseorang, lihat dia ini banyak ngumpul di mana. Jenengan pengen tahu Mas Munir kayak gimana, ngumpulnya di mana dia? Ngumpulnya dengan Habib Fatero, insya Allah. Ini gak ketularan gantengnya, ketularan akhlaknya. Gantengnya juara parap. Oh, saya elek pengen gitu. Dewi koncone Habib Fatir, itu 3 alat tok jenengan dulu gak oleh kualat. Saya itu koncon itu kalau mau tahu sampai tentang ini jurus nih, tapi Mas Munir sudah nikah jadi ya sudah gak laku. Kalau mau tahu perempuan itu bagaimana, tanya temannya. Jangan dicat WA-nya terus, tanya perempuan ini bagaimana menurut sampean. Kalau dia bilang ada 3 orang mengatakan dia baik, oh berarti baik. Misalkan dia bilang dia kurang baik, tapi ayu misalnya, wah gue parah nih gue, angel nih gue, mesti kandani bola balik, ojo, jangan. Tapi wis kadung seneng ya, wis repot. Lho niku saestu di kitab ala-ala, kitab kecil nih. Kalau mau tahu seseorang itu tanya temannya. Itu ternyata di hikam disinggung. Jangan ngumpul dengan orang yang tidak membuat kita ini tambah dekat untuk menuju Allah. Nah, ini pancen kitab-kitab tasawuf, bahasanya ngenten iki. Yang lakunya, ucapannya gak ngefek ning awak dhewe. Bahkan malah ngajari elek. Kalau kita terpaksa tidak bisa menghindar dari perkumpulan itu, harus diimbangi dengan perkumpulan yang membuat hati kita ini mendapatkan itu. Aku gak iso Pak Ustaz ninggal perkumpulan iki, wis kudu tak kumpuli wong-wong. Yo gak apa-apa. Tapi kita harus punya perkumpulan yang mahabbah kita dengan perkumpulan dari sekian perkumpulan itu kita pilih di mana letak mahabbah ta'alluq hati ini. Ada perkumpulan ini, perkumpulan paguyuban, ada perkumpulan warga, ada perkumpulan ini. Ya banyak perkumpulan dong, kita ini hidup sosial kok. Tapi dari sekian perkumpulan itu, kalau kita tidak bisa memberi kebaikan kepada perkumpulan itu, minimal kita harus punya perkumpulan yang kita bisa baik dengan perkumpulan itu. Wis gak iso manfaati juga di perkumpulan sing iso memberi manfaat ke kita. Ah, repot nih. Terus mungkin siapa kumpulan kita? Wonten maksudnya. Jadi kita tidak memandang jelek kepada orang yang mungkin belum bisa memberi faedah ke kita. Tapi kita harus punya konsep, harus punya pedoman. Kalau saya tidak bisa memberi manfaat kepada perkumpulan saya dan saya tidak bisa menghindar dari perkumpulan itu, harus punya perkumpulan yang aku bisa ngambil faedah dari perkumpulan itu. Ya muga-muga majelis taklim nih jadi perkumpulan yang bisa memberi faedah kepada kita. Fid dini wad dunya sampai ke akhirat. Jadi tujuannya itu beliau. Dawuhnya lagi waqala Abu Madyan fi hikami. Hikam itu ada hikam Ibnu Athaillah, ada hikam Abu Madyan, ada hikam Syekh Ibnu Al-Haddad, ada banyak hikam. Nah, tapi yang masyhur itu Al-Hikam li Syekh Ibnu Athaillah. Itu yang kita kaji selama ini dengan beliau ya Syekh Rozin itu hikam Syekh Ibnu Athaillah. Ada hikam Al-Haddadiyah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ada hikam ulama-ulama tasawuf, para sholihin ben kita kenal. Jadi ada hikam itu gadai atau punyanya Syekh Ibnu Athaillah. Ada hikam gadanya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada hikam masuk Syekh Abu Madyan. Itu beliau dawuh, man jalasad dzakirina intabaha min ghaflatihi wa man khadama as-salihina irtafa'a li khidmatihi. Siapa yang ngumpul dengan orang-orang yang senang zikir, senang sholawat, ajak keapian dan lain sebagainya, maka dia akan dikasih rizki oleh Allah berupa apa?
ingat akan kesalahannya, ingat akan kekurangannya, kemudian dia memperbaiki kekurangan itu. Angen-angen, oh iya ya, aku ki wis umur sakmene, umur sekian kok kelakuanku masih koyok ngene. Terus engko nek tak wayah-wayah aku dijaluk Gusti Allah piye nasibku. Wong nek gelem ngumpul ahli zikir pasti suatu saat diberi nikmat seperti itu. Kayak muhasabah tanpa harus ikhtiar. Pokoknya ikhtiarnya ngumpul dengan orang-orang soleh, ngumpul dengan orang-orang yang seneng oleh Allah, namanya futuh oleh Allah. Ya delalah dikasih peringatan di dalam diri kita berupa apa? Berupa ingat bahwa kita itu masih banyak kekurangan. Intabaha min ghaflati, ingat dari lupanya. Maksudnya ya tadi tiba-tiba dikasih, iya saya ini sudah umur sekian, kerja tak bila-bila nih karena yo gak sugih-sugih misalnya, ibadah yo gak jelas misalnya, terus piye terus anak-anakku terus piye terus angen-angen. Terus setelah dia mendapatkan nikmat ingat seperti tadi, terus bangkit untuk menjalankan kebaikan. Nah itu termasuk nikmat takarrub kepada Allah seperti itu. Gadah angen-angen muhasabah. Pasti kita itu pasti akan ada begitu. Cuman pandang atau ndak itu. Padahal itu sudah sebagai mabda'ul iftitah, pembuka sebagai futuh. Dikasih angen-angen muhasabah kok ingat dosa kuake. Kita ini dosanya numpuk banyak. Belum sempat istighfar, numpuk lagi. Durung sempat minta maaf, menambah lagi. Umur ya nambah lagi, tambah tua, semakin dekat kita. Nah ini terus diingatkan. Dan itu termasuk nikmat dari Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang senang ngumpul dengan orang-orang yang ahli zikir, ahli ibadah, beliau-beliau yang ahli ibadah. Kita ini sejak akumulasi ya. Pokoknya di mendapatkan kebaikan ya kita ambil kebaikan. Wa man khadamas solihina irtafa'a li khidmati, siapa yang khidmah kepada orang soleh ya, anggaplah khidmah di majelis lah. Kita ini solehnya diamatir, jadi seperti was dikhidmahi, ternyata yang dikhidmahi gak soleh-soleh nemen. Ya pokoknya kalau ada majelis, anggaplah majelis yang membawa kita menuju kebaikan itu termasuk majelis soleh. Siapa yang khidmah di majelis solehin, irtafa'a li khidmatihi, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, barokah khidmahnya dia. Dengan sendirinya nih engkau dibuka. Kalau toh dia tidak diberi kefahaman tentang ilmunya orang soleh tersebut, insya Allah futuhnya nyambung pipanya itu sampai ke anak-anaknya. Nanti nyambung sampai ke cucu-cucunya. Barokahnya apa? Ikhlasnya khidbah si orang tersebut yang memilih untuk melayani majlisus sholihin. Abu Ya Asy'ad Al-Maliki itu termasuk khotimul majlis, termasuk yang masyhur di era kita, yang sering diceritakan ceritanya pimpinan majelis Rasulullah Al-Habib Mundir Al-Musawa. Itu beliau pas ngaji itu katanya ya enggak alim-alim banget pas ngaji, tapi khidmahnya kepada majlisus sholihin, kepada guru-gurunya soleh, beliau sampai diberi kemuliaan oleh Allah seperti itu. Anak-anaknya kelangitan itu kalau khol di saat beliau masih ada, enggak pernah ninggal beliau. Habib Lutfi, kemudian Gus Qayyum, terus Habib Mundir Al-Musawa, karena beliau punya makom yang tinggi yang diakui oleh ulama sezamannya. Padahal masih muda. Beliau kan meninggal umur 40 tahun. Itu pas ngaji di saat khidmah di Abu Ya Asy'ad Yaman, itu ya kata sahib-sahib beliau enggak awalim pinter ya mboten, tapi khidmahnya, takzimnya kepada guru-gurunya, kepada sholihin itu los tanpa batas. Ikhlasnya itu 100%. Makanya ketika beliau diizinkan pulang, beliau membawa majelis Rasulullah yang semua ulama, para sholihin di zaman itu mengakui karomahnya beliau. Sampai hampir berapa minggu sekali mesti ketemu Rasulullah dalam. Ya, kenapa punya kemuliaan begitu? Tadi wa man khadamas salihina irtafa'a li khidmatihi. Siapa yang khidmah ikhlas kepada majlisus sholihin, orang-orang soleh yang dengan ngumpul
khidmah dengan beliau tersebut bisa mendekatkan dia kepada Allah, maka irtafa'ali khidmatihi, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, barokah khidmahnya orang tersebut kepada orang soleh. Kita ambil bagian ini, apa yang kita bisa kerjakan, ambil bagian sesuai dengan kemampuan kita. Toh misalkan kita tidak diberi kemuliaan secara zahir seperti beliau, barangkali anak-anak kita diberi futuh oleh Allah jadi anak-anak yang soleh. Itu jariah kita nih. Jariah dunia itu ribet, tapi nek jariah anak soleh, jariah amal yang ikhlas, itu insya Allah permanen di dunia bisa kita rasakan, di alam kubur bisa kita rasakan, bahkan sampai ketemu Allah juga bisa kita rasakan, dan bisa menghapus dosa-dosa kita dengan sendirinya. Makanya kita ini belajar ikhlas, belajar ini ikhlas khidmah di majelis, khidmah bareng-bareng. Ya mungkin apa yang bisa kita kerjakan, barangkali ini termasuk perkumpulan yang menjadi ta'alluq kita, mahabbah kita, yang dengan mahabbah ini kita mendapatkan irtafa'ali khidmatihi, diangkat derajat kita oleh Allah, barokah khidmah sing ikhlas itu. Nyuguhi kopi kita sepele ngoten. Kula nggih nek di rumah saya sana nggih khidmah. Dawuh guru kula, dawuhnya guru-guru kita. Sing ikhlas ngelayani tamu. Ada yang sampai begini santri, ketika di pondok niku amalannya banyak. Ada wirdul latif, ada rotib al-haddad. Istiqomah pas di pondok, pas di rumah ya, mungkin ditokohkan di situ sampai pengabdiannya di masyarakat diakui dan ilmunya manfaat. Akhirnya bendino ono tamu terus. Akhirnya maca Qur'annya terganggu, wiridannya hilang, matur sama kiainya. Mbah Yai, akhir-akhir ini banyak amalia saya yang dulu saya kerjakan, ternyata berapa akhir tahun ini nggak bisa saya istiqomahkan. Loh kenapa, Cung? Bahasanya itu kalau nafsu itu internal, kalau setan itu eksternal. Nah, eksternal gampang, diwacana ayat kursi, dzikir, insya Allah keinginan syahwat yang besar bisa hilang kalau datangnya dari setan. Tapi datangnya dari nafsu, diwaca ayat kursi ping 1000 ya panggah. Nah itu tugasnya ulama-ulama tasawuf menjelaskan itu. Iki aku nafsu, apa setan? Jadi setan yang bungkusnya maksiat itu gampang. Kita orang awam saja bisa mendeteksi. Tapi yang setan atau nafsu yang bungkusnya amal soleh nih, yang dampaknya adalah riya, sombong, nggak ikhlas, macam-macam itu bungkusnya itu sing. Terus tadi didatangi tamu mestinya lebih afdol, dia merasa terganggu loh. Karo tamu kok terganggu bang, Kanjeng Nabi itu seweneng karo tamu. Itu kenapa? Karena dia hadun nafsinya merasa aku naik sendiri ibadah dengan Allah tenang, enak. Itu kan manfaatnya diri sendiri. Dan nek tamu, konco, dulur. Itu kemanfaatnya ngikut Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi. Nah, makanya hal seperti itu kadang kita ini nggak tahu kalau nggak dikasih tahu sama beliau-beliau yang sudah berhasil di dalam suluk atau mengambah dalan yang bisa membuka hatinya orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita ya begitu. Makanya kembali ke sini tadi, orang yang khidmah kepada orang-orang soleh, ya insya Allah irtafa'a li khidmatihi, bakal diangkat derajatnya oleh Allah, ditoto oleh Allah. Kebaikan-kebaikan yang belum dia rasakan akan diberi oleh Allah, barokahnya khidmah orang-orang soleh atau majelis-majelis yang membawa kebaikan kepada orang-orang yang ada di majelis tersebut. Nah, kita itu pengen seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita sekali-kali mengumpuli orang-orang yang tidak membawa kebaikan. Karena kebaikan itu sangat cepat mempengaruhi di dalam diri kita. Dengan siapa kita ngumpul, maka dengan orang tersebutlah karakter itu akan mempengaruhi. Nek ngumpul wong apik, insyaallah dadi wong apik. Nek ngumpul sing gak apik kok melok ketularan. Kalau toh misalkan kita nggak bisa menghindar, minimal kita harus punya perkumpulan yang menjadikan kita lebih baik dan lebih baik. Nek gak duwe,
Bahaya nih. Wa tasahulun fid dini dzaka huwal bala. Ngumpul dengan orang-orang yang nyepelekne agama. Ya kita akui kita belum sempurna dalam menjalankan agama ini. Masih banyak kekurangan lah. Tapi jangan dijadikan hal tersebut itu menjadi kebiasaan. Wa tasahulun fid din itu gampang masalah agama. Kalau kita belum bisa sholat jamaah istiqomah, ya aku cek durung iso. Tapi nek ngumpul karo wong sing kanggo apa sholat jamaah, ini gak apik. Kalau kita masih maksiat, yuk kita akui kita ini masih maksiat. Tapi kalau orang sudah punya cam di dalam hatinya, senengane maksiat sudah jadi hobinya, ini nanti mempengaruhi di hati kita. Makanya kita harus punya filter dalam hal-hal tertentu di waktu-waktu tertentu. Ini gono penyakit ya nanti penyakitnya ini kalau nek dipraktek nih penyakitnya itu langsung ngerasa suci. Wih ki wong elek gak tak kumpuli ngono barang. Niku angelnya di situ. Makanya sekali lagi saya tekankan kalau toh kita nggak bisa dengan menjaga hati kita untuk suudzon dengan sesama, untuk menghindar itu sudah yang kita jalani aja. Tapi stop sampai di situ, jangan sampai kalau nggak seperti saya, kalau nggak begini, itu bahaya sekali. Itu ganggu sekali di sini. Padahal kita nggak pernah tahu. Coba lihat orang-orang yang dulu pernah memusuhi Rasulullah, bahkan pernah mau membunuh Rasulullah. Kalau lihat secara mata itu kafir tenan, guys, neraka bahasanya. Tapi ya mereka banyak yang akhir hayatnya diberi hidayah oleh Allah, musuhnya Kanjeng Nabi. Apalagi orang yang bermaksiat yang nggak musuhi kita, masa kita mau ingkar dengan dia? Kan nggak mungkin. Tapi kalau kita ngelos juga diri kita, mau melok maksiat sisan, ya bahaya juga. Makanya pinter-pinter lah, jenengan kok cerdas kabeh lah. Jadi ngaji niki kur nyampe akan tok nanti al hidayah minallah. Hidayah guys pokoknya saking Gusti Allah. Kula namung nyampe akan. Anak korek wa anta sami' wallahul hadi. Saya cuma baca, saya juga niat khidmah di majelis ini. Saya juga niat melanjutkan perintah beliau-beliau yang telah mendahului kita, yang dari nasihat-nasihat beliau yang ini kemauan, selebihnya itu minallah. Kok jenengan tiba-tiba kok jadi ngapi tenang. Allah, saking Gusti Allah. Mungkin ya mujahadah jenengan diterima atau khidbahnya jenengan diterima sama Allah, atau mungkin oleh nyenengin jenengan ten konco, menyenangkan hatinya temannya diterima pas ikhlas, pas nyugoi tamune ikhlas bersamaan hidayah Allah. Ngaji ngenten iki terus jenengan ikhlas. Kebaikan-kebaikan sekecil apapun itu sangat berpotensi bawa kebaikan. Nanti kan kita sepele tau. Ini malah justru yang enggak potensi riak yang ngene-ngene iki. Ngumpul ngopi apa sing ana disuguhne niku sing ikhlas. Kok dimaem dadi nikmate sing ngombe, yang minum, dadi senenge sing ngumpul. Ini kadang-kadang yang mendapatkan hidayah tenan dari Allah. Ya coba toh, orang-orang terdahulu itu Sayyidina Umar itu nggih nate mau bunuh Kanjeng Nabi. Gitu. Sayyidina Umar itu nggih Abu Sofyan termasuk orang yang mau bunuh. Yo kafir, yo nakal, yo bangsat. Apalagi orang yang tidak melukai kita, hanya maksiat di depan kita kok kita. Lah dia kan maksiat. Loh perintahnya agama. Benci itu tidak ada. Enggak ada. Tapi dari sisi yang lainnya tidak dikasih. Ngumpul kita karena kita ini bab usaha kita, bukan kita menyendiri kok malah repot, malah tambah edan bareng ngaji tambah repot dewe, tambah salahnya guru nih masalah. Zamannya bagaimana? Biarkan yang sudah ada kita jalani sambil kita tata, atur mahabbah kita.
Di mana letak? Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan orang-orang yang saleh. Ngaji malam ini semoga oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk khidmat dengan kita khidmah di majelis insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.